Saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, pada saat ini kita akan membahas tentang masih berbicara tentang wadah keselamatan. Tetapi pada saat ini saudara, kita akan membahas tentang pertanyaan minggu lalu, yaitu apa keuntungannya ketika Anda menjadi warga negara dari kerajaan Allah. Tapi sebelum kita akan membahasnya lebih dalam, saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, Aba yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi laut dan segala isinya, kami bersyukur dan berterima kasih kami berjumpa di program ini, di mana Bapa ini adalah pekerjaan-Mu, dan biarlah itu terlaksana sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bapa di surga, sekiranya Bapa memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Terima kasih Bapa di surga, kami sebagai pendengar, pelihat, biarlah kami dapat menjadi berkat rohani dan kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami ketika kami menonton, melihat program ini, dan itu menjadi berkat bagi kami secara pribadi. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran, ingatkan Bapa segala sesuatu yang hamba persiapkan agar hamba benar-benar dapat menyajikan bersetuju dan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bawa doa itu padamu. Amin. Saudaraku, mari kita membaca dalam firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 33. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kehendak atau kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tujuan kita membahas poin pertanyaan ini adalah supaya kita memahami bahwa Allah telah merancang kerajaannya di dalam dunia ini, ya, itu adalah bagian rencana kekal Allah kepada umat manusia dalam konteks ini. Nah, pertanyaannya kita akan bahas pada saat ini adalah apa untungnya ketika Anda menjadi warga negara kerajaan Allah. Saudara, ada 6 poin yang akan kita bahas keuntungan daripada ketika Anda menjadi warga negara kerajaan Allah. Poin pertama adalah apa yang menjadi keuntungan ketika Anda menjadi warga negara kerajaan Allah, saudara. Pertama adalah jiwa Anda diselamatkan. Bukankah Anda bangga ketika jiwa Anda diselamatkan ketika Anda menjadi warga negara kerajaan Allah? Itu dikatakan Yesus dalam Markus 16 ayat ke-16 sebelum dia naik ke surga. Dikatakan barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Kata diselamatkan di situ, saudara, adalah merujuk kepada jiwa Anda dan saya. Ketika kita diselamatkan oleh Allah, maka keuntungannya kita harus berada dalam kerajaan Allah. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, saudara, adalah apa keuntungannya ketika kita berada dalam kerajaan Allah? Kedua adalah kita telah masuk di dalam wadah keselamatan Allah. Keuntungannya, saudara, yang kedua, kita telah masuk ke dalam wadah keselamatan Allah. Sebagaimana Allah katakan melalui Nabi Daniel, saudara. Dalam Daniel 2 ayat ke-44, Allah bicara bahwa kerajaanku akan kekal selama-lamanya. Saudara, ketiga adalah apa keuntungannya ketika Anda menjadi warga negara kerajaan Allah. Ketiga adalah Anda masuk dalam rencana kekal Allah dalam pilihan umat Allah sebelum dunia ini dijadikan, saudara. Itu kebanggaannya, saudara. Ketika keuntungan Anda menjadi warga negara kerajaan Allah, Anda masuk dalam umat pilihan Allah sebelum dunia ini dijadikan. Itu dikatakan Paulus, saudara, dalam Efesus 1 ayat ke-4 mengatakan, sebagaimana Allah memilih kita di dalam Kristus, ya, sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita menjadi suci dan tidak bercela di hadapan Tuhan, saudara. Jadi ketika kita, saudara, menjadi warga negara kerajaan Allah, itulah keuntungan, saudara. Keuntungan yang berikutnya adalah, ya, keuntungan keempat, saudara. Apa untungnya kita menjadi warga negara kerajaan Allah? Yang keempat adalah kita terpisah dari dunia ini, saudara. Nah, mengapa kita terpisah dari dalam dunia ini, saudara? Karena Allah katakan, ya, ketika kita keluar dari dalam air baptisan, maka kita terpisah dari dalam dunia ini. Itulah sebabnya Allah katakan dalam 1 Petrus 2:9 bahwa kamulah imamat yang rajani, ya, umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, kaum milik Allah sendiri, supaya Anda dan saya memasukkan segala kebaikan Tuhan yang telah memanggil kita dan Anda
dari dalam gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib itu. Itu 1 Petrus 2 ayat 9, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita bangga menjadi warga negara kerajaan Allah. Yang kelima, saudara, apa keuntungnya kita menjadi warga negara kerajaan Allah? Yang kelima adalah, saudara, kita layak menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23-24, di mana kita harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran pada setiap hari Minggu, yang melibatkan kita menyanyi tidak memakai alat musik. Sekali lagi, kita menyanyi tidak pakai alat musik dalam pujian, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, kita mengambil firman Tuhan, dan yang ketiga adalah kita harus memberikan persembahan sesuai dengan pendapatan kita pada setiap hari Minggu, tidak tiap hari. Dan yang keempat adalah kita harus mendengarkan firman Tuhan, dorongan firman Tuhan, khotbah, agar jiwa kita aman, dan itu menjadi motivasi buat kita. Dan yang kelima adalah doa penutup. Itulah, saudara, yang kelima, apa keuntungannya Anda ketika menjadi warga negara kerajaan Allah. Yang kelima adalah kita layak menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang keenam, saudara, apa keuntungannya ketika Anda menjadi warga negara kerajaan Allah? Yang keenam adalah kita diberi hak oleh Allah untuk pergi memberitakan Injil. Saudara, hati-hati. Tidak semua manusia diberi hak oleh Allah untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Hanya warga negara kerajaan Allah, mulai dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai kita Wahyu, ya, sampai dengan kita Wahyu, ya. Saudara, semua itu adalah warga negara kerajaan Allah, dan mereka berhak untuk memberitakan Injil. Sebagaimana dalam Kisah Rasul 4 ayat ke-31, di mana ketika mereka berdoa, maka berguncanglah tempat mereka berada, dan mereka dengan berani hati memberitakan Injil. Jadi hak sebagai warga negara adalah oleh Allah diberi hak untuk memberitakan Injil. Bukan semua orang. Tidak semua orang, saudara, dapat berhak memberitakan Injil. Hanya orang yang berada dalam wadah kekal Allah, yaitu kerajaan Allah. Allah memberi hak untuk memberitakan Injil agar menyelamatkan semua manusia. Semoga pelajaran ini, saudaraku, menjadi motivasi buat kita bahwa tidak ada wadah keselamatan di dalam Quran ini, hanya dalam kerajaan Allah atau wadah keselamatan kerajaan Allah. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sabda firman-Mu, di mana firman-Mu itu mendorong, memberikan motivasi kepada kami, dan firman-Mu mengarahkan kami agar kami lebih mengerti kehendak-Mu, dan itu kami dapat lakukan, praktekkan dalam kehidupan kami. Itu menjadi keuntungan bagi kami, dan agar jiwa kami aman menuju surga yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, biar kami dapat berjumpa pada minggu yang akan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya 0853 40 42 9873. Sekali lagi, hubungi 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.